Iya, selamat sore Dokter Ajeng. Aduh, tetap nyentrik dan nyetil ya. Bukan dong, pakai topi. Kenapa? Karena eh, males nyisir ya. Iya, habis jaga ya dok. Halo Mams, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami berdua ya. Kali ini topik yang akan kita bahas ini adalah topik paling umum, paling umum. Kenapa kita ambil topik ini? Karena masih banyak kita temukan di lapangan, banyak orang tua panik terhadap demam, wajar ya. Tetapi begitu ditanya, ibu tahu nggak sih itu normal anak dok? Itu nggak tahu dokter Ajeng gitu. Jadi 36,5 rasa maunya cepet kasih obat panas gitu yang saya terima dok. Lalu bingung dok sebenarnya suhu berapa sih yang harusnya minum obat panas, suhu berapa yang harusnya ke dokter anak, masih banyak yang bingung. Nah oke lah daripada bingung-bingung, mendingan kita bahas satu persatu ya Mams ya. Pada sore hari ini saya dan dokter Ajeng kita sama-sama ulas karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Topiknya simple tapi ternyata pertanyaannya masuk banyak juga dan banyak yang ingin tahu juga ya. Uh, Jadi kita Oke. terus ada juga dari Yuri tambah glowing. Oh, ya, ya, ya. Oke. Demam. Demam itu apa sih? Demam itu, Mams, yang disebut demam adalah sebuah reaksi tubuh ya terhadap adanya infeksi baik itu virus atau infeksi akibat bakteri ya atau peradangan. Peradangan itu inflamasi ya, peradangan di dalam tubuh. Demam itu bukan penyakit, tetapi merupakan sebuah gejala ya, sebuah gejala. Nah, tidak semua kasus demam solusinya obat demam, enggak ya. Ada juga gigi tumbuh ya dok Ajeng ya, ini paling banyak terjadi pada bayi-bayi, itu juga dapat menyebabkan beberapa bayi pun demam. Nah, tapi kita harus tahu sebenarnya suhu berapa sih normalnya seorang anak itu uh, dialami setiap anak ya. Suhu normal menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, Mams, ya, adalah 36,5 sampai 37,5. Ya, itu adalah suhu normal. Jadi, banyak sekali para orang tua yang menanyakan, "Dok, anak saya kok panas ya? Suhunya berapa, Pak?" 37,2. Waduh, apakah harus terburu-buru minum obat demam? Nah, tidak selalu ya, Mams, karena ada beberapa solusi atau langkah yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam tanpa harus obat. Begitu ya, Dokter Ajeng ya? Terus ngingetin mama-mama juga nih dok tentang cara pengukuran suhu. Yes. Kadang-kadang nih mama-mama bilang, dok anak saya demam. Berapa bu suhunya? Saya nggak tahu dok, saya cuma pegang pakai tangan. Nah, kebanyakan kita harus tahu nih tangan ini bukan termometer, jadi subjektif. Jadi bisa aja kita bilang gini, oh ini panas, tapi bisa aja kita pegang gini, ini dingin. Jadi kita harus pengukuran yang objektif. Jadi kalau pengukuran itu bisa di ketiak, bisa di dahi atau juga bisa melalui anus ya mama-mama ya. Jadi suhu aksila, suhu anus sama suhu di dahi juga bisa ya. Alat pengukur suhu termometer sekarang bentuknya macam-macam ya dokter Dian ya. Ada yang ditembak, ada yang ditaruh di ketek, ada juga yang masuk lewat anus. Dan itu masing-masing tempat itu berbeda ukurannya. Tapi secara umum kita akan bilang demam itu bila suhunya di atas 37,8. Ya, jadi kita bisa berikan obat. Jadi, Mams, termometer itu yang paling akurat sebenarnya termometer air raksa. Ya, tetapi banyak orang tua menggunakan termometer digital. Nggak apa-apa, saya juga di klinik menggunakan termometer digital hanya dengan mempercepat saja. Ya, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara mereka alat-alat itu. Di dalam sebuah penelitian di kedokteran, kita selalu menggunakan termometer air raksa. Ya, yang akurat penempatannya pemeriksaannya adalah dimasukkan ke dalam dubur ya. Itu adalah alat yang paling akurat. Nah, kalau pakai digital tidak apa-apa. Yang penting saya ulang lagi, kalau suhu normal anak adalah 36,5 sampai 37,5 ya, gitu. Nah, sebenarnya beberapa hal
ya, apa yang harus kita lakukan bila anak kita demam, Dok Ajeng? Ya, Sambil menjawab pertanyaan. betul. Dokter Dian tadi mau ngomongin, tadi Dokter Dian bilang demam tidak harus infeksi. Jadi demam itu Ya, bukan suatu penyakit tapi suatu gejala. Jadi benar. dehidrasi cairan itu juga bisa bikin demam. Apakah kalau Betul. dehidrasi dikasih obat, dikasih antibiotik apalagi dikasih apa? Bukan. Dikasih apa? Cairan, dikasih minum. Ya, kalau memang perlu pasang infus, pasang infus. Jadi kalau memang penyebab demamnya dehidrasi, kita kasih obat demam. Kalau cairannya nggak kita kasih, ya demamnya nggak akan turun karena penyebabnya bukan infeksi, tapi dehidrasi. Jadi atasi dulu penyebabnya. Terus bukan hanya infeksi, bisa juga inflamasi. Tadi dokter Dian bilang tumbuh gigi. Tapi kita harus bedain kapan tumbuh gigi itu normal demamnya. Terus yang kayak gimana sih dibilang normal? Nah, biasanya kalau tumbuh gigi itu biasanya paling 3 sampai 5 hari, nggak lebih dari seminggu. Dan kalaupun demam biasanya tidak di atas 38. Kalau di atas 38 hati-hati infeksi sekunder. Kenapa saya ngomong gini Dokter Dian? Saya minggu-minggu ini ada beberapa kasus streptokokal tonsilitis Dokter Dian. Jadi benar-benar Oh, sama. ada Sama, Dok. sampai Iya. Mm-mm. dendritis sampai ada putih-putihnya banyak bercapnya di dalam sini. Jadi Iya. ternyata kenapa awalnya tumbuh gigi, terutama gigi geraham. Ternyata anak-anak itu saking gatelnya, saking nggak nyamannya, yang dimasukkan ke dalam itu bukan hanya tangan, Dokter Dian. Kadang tangan tapi sampai dalam, sampai coblok gini. Tapi kadang-kadang juga apa, Dokter Dian? Titernya, mainannya. Nah, padahal dia habis pegang-pegang teralis, habis mainan di taman, apa. Akhirnya kan jadi infeksi sekunder. Jadi bukan karena tumbuh giginya demamnya sampai 40, dikasih obat demam sampai 2 harian nggak sembuh-sembuh. Sedangkan di lab semuanya normal, apa ternyata tenggorokannya infeksi. Dan berawal dari tumbuh gigi, tapi ada infeksi sekunder bakteri yaitu karena ya kita kadang-kadang nggak bisa ngawasin 24 jam ya dok, benar-benar kita pantengin anak kita pegang apa yang masuk ke mulut. Nah gitu. Nah, benar, Dok. Maka dari itu juga banyak sekali pertanyaan yang masuk, Dok. Banyak yang nanya gini, jadi kalau demam itu kapan sebaiknya kita bawa ke dokter ya, Dok ya? Gitu. Karena yang kita temui ya, Dokter Ajeng, 1 hari panas udah dibawa ke dokter, ya. Nggak usah 1 hari deh. 3 jam yang lalu panas, ada yang sudah dibawa ke dokter, ya. Tetapi bagaimanapun saya paham, namanya seorang orang tua baru memiliki anak, ya, apalagi anak satu-satunya, pasti panik gitu. Nggak salah kok, ya. Tapi salahnya juga kita mengedukasi pada hari ini. Sebenarnya kondisi apa sih yang sebaiknya, kapan anak harus dibawa ke DSA, dokter spesialis anak, bila terdapat demam. Iya, terus tadi ngomongin obat demam, ini juga ada mama yang nanya nih, kayak Mama Florentina. Dosis obat demam itu apakah disesuaikan dengan berat badan atau petunjuk di kemasan? Benar ya, Ma. Jadi memang kalau pemberian obat-obatan itu sesuai berat badan kalau pada anak. Makanya kadang-kadang obat itu nggak mempan nih. Saya udah beli obat di apotek, kata apotekernya bagus dok, ini dosisnya di kemasannya segini. Tapi kan berat badan anak-anak itu kan ada range ya, Dokter Dian ya. Ada yang ibarat kata range-nya dari kan normal antara -2 sampai +2. Jadi antara di situ ya normal beratnya gitu. Jadi kalau anaknya kurus sama anak yang lebih gemuk nggak bisa kita samain dosisnya. Jadi kadang-kadang anaknya beratnya di atas rata-rata, dikasih berat sesuai kemasan, akhirnya demamnya nggak turun. Kenapa? Karena dosisnya kurang. Atau kadang-kadang tapi sama dokter anaknya dulu dikasih dosis segini bu, dok waktu umur berapa bu? 3 bulan yang lalu. Sekarang beratnya dari 3 bulan yang lalu udah nambah berapa? Oh ternyata beratnya udah nambah. Akhirnya pakai dosis yang lama ya nggak mempan lagi. Gitu Ya, dokter Di. jadi memang kalau untuk penanganan demam ya, nanti kita akan bahas paling akhir aja dokter ya. Cuman di sini kita harus tahu bahwa para orang tua harus tahu kapan sih harus membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Kita bahas dulu satu-satu dok. Ini pertanyaannya soalnya banyak dok, kapan ke DSA. Nah, jadi yang pertama, Pak Mams, itu yang pertama adalah kapan harus ke dokter spesialis anak bila ada demam? Satu, pada mereka bayi di bawah usia 3 bulan. Ya, itu hati-hati. Segeralah bawa anak bila demam pada bayi usia di bawah 3 bulan. Yang kedua,
anak yang demamnya sudah lebih 3 hari berturut-turut tidak naik turun ya, itu jangan-jangan 3 hari itu kenapa ada batasannya? Karena 3 hari itu sistem imun seorang anak itu diharapkan sudah bisa melawan. Tapi bila terjadi lebih dari 3 hari, segera bawa ke dokter spesialis anak ya. Suara saya jelas ya dokter? Iya, agak terputus sedikit dokter Dian, tapi Iya. masih jelas. Nah, kondisi apa lagi yang harus dibawa ke dokter anak? Yaitu pada suhu di atas 40 derajat Celcius ya. Kenapa? Karena itu adalah cermin adanya penyakit yang berat pada anak, dan suhu itu bisa beresiko terjadinya dehidrasi atau kejang pada seorang anak. Yang berikutnya adalah demam yang disertai ruam, muncul ruam kemerah-merahan di kulit ya. Hati-hati demam berdarah. Ini musimnya demam berdarah juga pada bulan-bulan ini. Banyak sekali pasien mendominasi yang saya rawat adalah demam berdarah. Nah, jadi hati-hati apabila ditemukan demam disertai ruam, segera bawa ke dokter ya. Apalagi demamnya sudah 3 hari, karena pada hari keempat demam berdarah itu biasanya tubuh makin lemah, panas udah turun ya, tapi hati-hati kondisi makin buruk. Selain itu, kapan bisa dibawa ke dokter anak adalah mereka anak-anak yang memiliki penyakit dasar berat, contoh anak dengan kelainan jantung bawaan, anak yang dari sudah lama mengidap kanker, atau anak yang mengalami gangguan ginjal. Nah, hati-hati. Mereka-mereka yang memiliki penyakit dasar berat itu bila panas sebaiknya segera konsul ke dokter spesialis anak. Dan demam yang disertai adanya tanda bahaya, contohnya dehidrasi yang dokter Ajeng tadi, kejang ya. Nah, itu segera, apalagi kejang pertama kali, itu jangan ditunda, segera konsultasikan dokter spesialis anak untuk mencari tahu penyebab dari demam tersebut. Jadi itulah hal-hal yang perlu para mams tahu ke dokter anak bila anak demam ya. Oke, dok, menambahkan aja. Tadi masalah demam dan ruam nih dok. Jadi sekarang selain musimnya demam dengue, kita juga harus hati-hati sama campak dan roseola. Ini lagi musim juga nih dok. Jadi banyak anak-anak datang dengan roseola. Terus ada satu lagi dok. Ternyata demam dengan ruam, ternyata salah satu ciri COVID-19 pada anak juga bisa demam disertai ruam. Jadi kalau misalnya nih, mama-mama harus berhati-hati dan segera memeriksakan ke dokter anak ya, baik datang langsung, apalagi bila kondisi klinis anak ada tanda bahaya yang dokter dia tadi bilang, sama bisa melalui telemedicine kalau memang anaknya masih aktif. Apalagi kalau di rumah yang sakit lebih dari 1 orang, dokter Dian. Soalnya saya ada kasus nih dok, beberapa hari ini, jadi bayinya masih berusia 5 bulan. Tapi kebetulan yang sakit bukan cuma si baby, tapi neneknya. Jadi habis dititipkan dari neneknya, ternyata neneknya sakit karena lebih dari 1 orang yang sakit. Nah, mamahnya udah mulai nggak enak badan. Saya minta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, dan ternyata hasilnya menunjukkan kalau terkena infeksi COVID-19. Jadi kalau sekarang, kalau misalnya yang sakit nih, bukan cuma si anak sendiri nih, terus penyakitnya nggak jelas penyebabnya, tiba-tiba demam tapi kita nggak tahu, kayak misalnya kan beda nih, kayak tadi saya telemedicine, jadi anaknya pilek. Kenapa bu pilek? Iya dok, soalnya dia 2 hari ini nggak mau dibilangin, jadi benar-benar minum esnya itu nggak mau berhenti dok. Yang pilek siapa dok? Dia doang, karena dia minum es. Nah ini kan beda cerita dokter Dian ya, ada penyebabnya. Nah tapi kayak ada kasus seperti ini, tinggal satu rumah, dok 5 hari yang lalu kakek neneknya demam, besoknya bapaknya demam, ternyata kemarin saya sama anak saya mulai demam. Nah ini hati-hati nih, demam yang menjalar di satu keluarga, apalagi ada riwayat, habis acara kumpul di tempat ibadah, wah itu hati-hati. Hati-hati ya, takut-takutnya apa ya gitu. Ya benar sekali, jangan lupa untuk kasus terbanyak bulan-bulan ini adalah selain demam berdarah, roseola ya. Roseola itu mungkin ada yang belum tahu roseola itu apa. Kok namanya penyakitnya ya dok? Roseola ya, kebanyakan tahu roseola itu minuman dok. Makanya itu dok, kita harus jelasin di sini. Mereka banyak para mams tahu roseola itu apa. Mereka taunya gabak campak.
Pak, padahal temenan itu saudaraan Rosiola, cuma Rosiola lebih Padahal ringan. ya, kalau roseola lebih ringan dari campak atau gabak itu bahasa Jawa, campak itu bahasa Indonesia. Ya, jadi mereka hampir sama penyebabnya dan penanganannya juga sama MAMS. Dan ini banyak terjadi pada bulan-bulan ini ya. Oke, jadi itu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kapan anak demam dibawa ke dokter spesialis anak ya? Lalu ada pertanyaan lagi, dok, ada nggak tanda-tanda bahaya demam yang harus dibawa ke rumah sakit? Ya, ini hampir sama ya pertanyaannya. Coba saya jawab ya Ibu. Untuk pertanyaannya, demam yang tanda bahaya pada anak demam yang harus diwaspadai dan dibawa ke rumah sakit adalah anak-anak yang mengalami dehidrasi. Saya ulang lagi, seperti yang Dokter Ajeng tadi sudah sebutkan, apalagi bibir sudah kering, bibir, lidah, kukunya tampak biru, anaknya tampak sesak, lemah sekali, tidak aktif yang seperti tadi Dokter Ajeng sudah sampaikan, disertai juga adanya leher nyeri, mungkin kepala terasa nyeri, nyeri kepala hebat, nyeri perut ya, muntah berulang, hati-hati ya Mam ya, adanya ruam, tadi saya sudah menjelaskan ada yang muncul kemerahan di kulit, anak tidak mau makan dan minum, anak nangis terus, sangat gelisah ya, dan buang air kecilnya sangat sedikit ya. Tanda dehidrasi pada anak di bawah 18 bulan bisa lihat di ubun-ubun. Ubun-ubun bayi di sini tampak membonjol atau cekung ya. Kalau cekung biasanya dia bisa karena dehidrasi ya. Kalau membonjol takutnya ada masalah di susunan saraf pusat ya, atau pada anak kejang ya. Selain itu adalah beberapa demam yang bahkan demam yang menyebabkan penurunan kesadaran ya. Itu segera saja dibawa ke dokter atau ke rumah sakit langsung aja. Karena ini demam disertai tanda bahaya. Jelas ya Mbak Siaka. Lalu penanganannya dokter aja tadi jelaskan penanganannya. Kalau penanganannya dok, saya selalu bilang sama mama-mama, ada 5 langkah demam. Jadi kalau demam, jangan panik dulu, lakukan 5 langkah. Jadi nggak ujuk-ujuk obat. Jadi 5 langkah dulu. Kalau langkah 1 sampai 4 itu dilakukan dengan benar, biasanya kita nggak perlu langkah kelima. Nggak perlu pemberian obat. Ya, yang langkah nomor 1 adalah suhu ruangan. Nah, kebanyakan nih dokter Dian, kalau anak panas malah AC-nya dimatiin. Jadi akhirnya anaknya tambah panas. Nah, padahal ternyata suhu ruangannya itu harusnya yang adem, yang nyaman. Jadi sekitar kalau misalnya AC adem-adem sekitar 25 sampai 26, 27 gitu. Jadi justru suhunya jangan AC-nya dimatiin, kipas angin dimatiin, anaknya tambah kepanasan. Apalagi kita sudah di Indonesia, kita sudah panas gitu. Jadi jangan tambah panas lagi, jadi tambah demam ya. Jadi suhu ruangan. Jadi itu. Yang kedua adalah baju pakaian. Nah, ini juga sering keliru dokter Dian. Jadi kadang-kadang mama-mama anaknya demam, dipakein topi, dipakein sial, pakai jaket, pakai selimut. Benar gitu. Kalau dibawa-bawa, ya itu benar sih kalau misalnya kita tinggal di negara dingin gitu. Tapi kan kita di sini. Atau menggigil ya dok. Kalau menggigil boleh pakai gitu. Ya. Kalau memang demam, itu sebetulnya pakaiannya yang tipis dan nyaman, yang serap kering. Nah, yang ketiga dok, masalah hati-hati dehidrasi. Jadi harus banyak minum. Jadi kalau misalnya bayi yang masih menyusui, ya ASI. Kasih ASI, kasih ASI, kasih ASI. Untuk anak yang lebih besar bisa diberikan minum air putih atau dibuatkan di dalam makanannya sup hangat. Atau kalau perlu diberikan cairan rehidrasi oral seperti Oralit ya. Jadi maksudnya harus banyak minum, jangan sampai dehidrasi. Karena tadi kan salah satu penyebab demam itu dehidrasi. Nah, keempat nih dok, ini yang sering banget ada kekeliruan nih sama mama-mama. Masalah kompres. Nah, kalau saya tanya pertama kali sama mama-mama, Bu, gimana cara kompres anaknya? Oh, saya pakai titik-titik. Ini dok, saya tempel di jidat, ceplok. Nggak bakal turun ya. Maksudnya gini, kalau dikasih obat ya turun juga sih. Cuma maksudnya gini, bukan begitu. Atau kadang gini, ya dok saya pakai air dingin dok, saya kompres. Atau gini, dok saya taruh di jidat, saya taruh di ketek. Bukan begitu. Jadi kompres itu bahasa Inggrisnya aslinya namanya TSD. Tepid
spons bath. Jadi mandi diseka pakai spons, boleh pakai wastafel. Dan kenapa bukan pakai air dingin? Kenapa bolehnya pakai air anget atau air biasa, air keran biasa? Karena kalau pakai air dingin, pusat pengaturan suhu di hipotalamus nih, anaknya udah demam. Kita dingin ini cepet dingin, cuma karena berpikir tubuh kedinginan akan cepet naik lagi. Jadi kayak turun jeblok gini langsung naik lagi. Makanya yang disarankan kompres itu dengan air hangat. Dan bukan ditaruh doang di jidat atau ditaruh doang di ketiak. Tapi benar-benar diseka seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu nggak cuma sekali simsalabim langsung hilang. Diulangin 10-15 kali, keringkan dengan handuk. Lalu diukur lagi suhunya. Bila dilakukan dengan benar, bisa menurunkan 1 derajat Celcius. Dan itu sudah ada penelitiannya. Seperti itu. Yang kelima baru pemberian obat demam. Itu nanti yang akan kita bahas tersendiri ya, Dokter Dian ya. Benar sekali Dokter Ajeng. Jadi ini menjawab pertanyaannya Ibu Ririn Lubis, boleh nggak AC-nya? Boleh pakai AC nggak? Boleh. Yang penting saat demam anak harus dalam suhu yang nyaman. Boleh mandi? Oh boleh mandi ya. Tapi bila suhunya sudah turun boleh mandi. Mandinya pakai air hangat atau diseka. Tadi Dokter Ajeng sudah menjelaskan secara mendetail ya. Dan kompres tidak boleh menggunakan air dingin, bahkan kompres alkohol. Karena kompres alkohol dapat menyebabkan keracunan pada anak, yaitu dengan tanda terjadinya penurunan kesadaran, anak tidur terus nggak bangun-bangun, atau anaknya dia sering tidur, nggak bangun ya karena keracunan alkohol. Hati-hati itu. Nah, kompres dingin tidak disarankan. Lebih baik pakai kompres hangat, taruh di tempat yang banyak pembuluh darahnya atau pembuluh darah besar-besar ada di situ, yaitu di semua di jidat, dahi, lipatan-lipatan leher, ya, dan selangkang, lipatan paha, ya. Itu adalah tempat baik. Saya sering melihat Dokter Ajeng, ibu-ibu mengompres di perut, ya. Jadi anaknya jadi kan mereka gitu ya. Jadi yang penting seperti setiap 10 menit ganti. Untuk plester tempel sampai detik ini belum ada jurnal penelitiannya, Mams. Itu hanya obat penghilang kecemasan ibunya. Penenang hati. Tenang hati. Iya, supaya ibu tuh kalau misalnya udah ditempel anaknya, panas udah ditempel, para orang tua tuh, sudahlah pasti panasnya turun. Udahlah, gua tempel dulu dah gitu ya. Padahal sebenarnya panas memang turun. Tapi biasanya 15 lama naik lagi. Nah, jadi tetap yang terbaik adalah penggunaan kompres hangat di area yang sudah saya jelaskan tadi dan Dokter Ajeng jelaskan. Jangan lupa banyak minum, istirahat yang cukup ya. Hindari juga kontak dengan anak-anak yang mengalami infeksi ya, Mams ya. Dan satu lagi, penggunaan obat-obatan herbal. Ya, karena banyak sekali pasien saya, Dokter Ajeng, ibunya ngatain boleh nggak minum obat ini, boleh nggak minum obat herbal ini, ya. Saya katakan itu tidak ada jurnal pastinya penelitiannya, jadi mohon maaf Ibu, saya tidak tahu segi keamanan efek sampingnya obat-obatan tersebut. Jadi tetap yang terbaik kita bisa menggunakan obat paracetamol yang Dokter Ajeng tadi sudah jelaskan dengan dosisnya 10-15 mg dikalikan berat badannya. Ya, itu dapatnya berapa miligram sesuaikan penggunaannya ya, apakah pakai obat atau pakai sirup. Dokter Ajeng mau menjelaskan tentang obat ini? Ya, ini juga menjawab pertanyaan Ibu Tova Mustika, berapa takarannya, sama Ibu ada Ibu Mayaneng, itu demamnya lebih dari 2 hari, tidak turun-turun, bisa kalau memang klinisnya ada tanda bahaya bisa dibawa ke dokter ya. Jadi ini banyak juga yang nanya tadi tentang dosis obat. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Dokter Dian. Untuk obat demam yang beredar di pasaran ada 2 golongan ya Dokter Dian. Kita kasih tahu ke mama-mama. Jadi ada golongan paracetamol dan golongan ibuprofen. Nah ini dosisnya beda. Jadi kadang-kadang kalau dikasih ibuprofen, kenapa Dok kalau pakai yang paracetamol nggak mempan? Ibuprofen mempan. Bukan masalah di mempan nggak mempan, Mam. Dosisnya. Jadi kan kalau tadi Dokter Dian bilang kalau dosis paracetamol itu adalah 10-15 mg per kilogram berat badan. Itu kalau demamnya
di atas 37,8. Jadi kita pakai 10 mg per kilogram berat badan. Tapi kalau demamnya di atas 38,5, dosisnya bisa di 15 mg per kilogram berat badan. Jadi misalnya beratnya 10 kilo, kalau dikasih yang drop itu 1 mili. Tapi kalau demamnya di atas 38,5, Mams boleh kasih 1,5 mili, seperti itu. Kalau ibuprofen, dia ada keunggulan, ada kelemahan. Keunggulannya adalah dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan, jadi dosisnya lebih kecil, efeknya sama, penurun panasnya seperti paracetamol. Tapi problemnya adalah gangguan pencernaan. Karena dia merangsang glandi, jadi PEG. Jadi perutnya kalau memang anaknya belum makan, udah dikasih, nanti malah jadi sakit perut, jadi mual, jadi muntah, seperti itu. Ada yang ingin ditambahkan, Dokter Dian? Ya, benar juga. Untuk ibuprofen juga hati-hati juga di masa pandemi COVID ini juga ya, Dokter Ajeng ya. Karena beberapa penelitian mengatakan penggunaan obat tersebut juga dapat kurang baik ya untuk pemberian pada anak-anak yang terkena COVID ya. Jadi mungkin ya lebih baik, dan dia memiliki efek samping. Ibuprofen memiliki efek samping lebih banyak, seperti mual, muntah ya. Makanya ada beberapa keluarga melaporkan, dok saya menggunakan obat ibuprofen ini, kenapa anak saya jadi kok nggak nyaman ya, anak saya mual-mual. Coba mungkin bisa diganti dengan yang lebih lembut seperti paracetamol ya. Nah, paracetamol itu pada bayi-bayi biasanya menggunakan drops ya, Mams. Itu dosisnya adalah berat badan dikalikan 0,1. Jadi misalnya beratnya 5 ya 0,5 mili ya. 7 kilo ya 0,7 mili. 10 kilo ya 1 mili. Berapa kali dok maksimal kita bisa memberikan obat panas ini? Paracetamol boleh diberikan maksimal 6 kali dalam 1 hari. Atau tiap 4 jam boleh diberikan. Dan itu aman. Ya. Jadi apabila penggunaannya jangka panjang, baru dia dapat merusak liver atau mengganggu hati ya. Jadi apabila penggunaannya hanya 1, 2, 3 hari, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu takut dengan obat ya. Jadi boleh beli bebas obat-obatan tersebut untuk mengatasi demam anak Anda ya. Ya, tapi dosisnya tentu harus dengan berat badan ya, Mams ya, karena kadang di kemasan itu yang ditulis itu adalah berat badan rata-rata. Tapi kalau misalnya anaknya, oh anak saya lebih berat daripada anak teman-teman seumurannya, atau anak saya lebih cilik, otomatis dosisnya berbeda. Lalu ada lagi satu golongan obat penurun demam. Jadi kebanyakan obat demam itu bersifatnya analgesik dan antipiretik. Jadi selain dia penurun panas, juga pereda nyeri. Ada namanya golongan metamizol. Ini ada beberapa yang menanyakan Dokter Dian karena sudah ada mereknya sekarang yang oral beredar di pasaran. Nah, untuk metamizol pemberiannya sebaiknya dengan atas indikasi dokter ya, Mams ya. Karena itu penyebab demam pada kasus tertentu. Ya, kalau yang sekali. Itu dijual dengan bebas sama yang ibuprofen. Nah, terus ada pertanyaan, Dok, ini dari Ibu Iga. Saya trauma, anak saya step karena demamnya kalau panas dikit aja saya udah trauma dan takut banget. Nah, jadi di anak-anak itu ada namanya batas ambang demam. Jadi ada anak yang sampai 40 tapi kok nggak kejang. Tapi ada anak yang panasnya baru 38 udah kejang. Jadi itu berarti batas ambang demamnya rendah. Makanya pemberian obat demam diberikan bila suhu di atas 378. Dan tidak hanya diberikan obat, tadi lakukan yang 5 langkah demam. Ya, yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ajeng ya, Mams ya. Sudah menjawab pertanyaan Ibu Iga. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Klereng. Oh, namanya unik banget ya, Klereng. Anak saya sudah minum obat panas 2,5 jam yang lalu, tapi panasnya kok mendadak nggak turun-turun ya, bahkan di atas 39. Boleh pakai obat dubur nggak, Dok? Jadi bedanya obat dubur sama obat minum, obat dubur itu kerjanya cepat. Makanya mama-mama disarankan untuk menyimpan di kulkas. Karena kalau dengan suhu hangat, dia langsung mencair. Pada saat masuk ke dubur, itu akan, karena panas di area dubur, dia akan mencair, langsung diserap sama pembuluh darah di area sekitar dubur. Makanya pada saat memberikan, kita masukkan dan kita tahan pantatnya. Sekitar 3-5 menit. Kenapa ditahan? Karena kadang-kadang ada merangsang untuk pup anaknya. Jadi jangan sampai nanti baru ini langsung keluar lagi gitu.
Nah, ditahan. Nah, kalau memang demamnya tadi, oh sudah dikasih obat demam kan memang kerjanya cuma sampai kira-kira 4 jam. Makanya lakukan dulu yang lain. Contoh, anaknya sudah dikompres belum? Coba kompres dulu, Mam, dibenahi. Sudah kasih minum banyak belum? Kasih minum dulu. Lalu suhu ruangannya gimana, bajunya gimana. Kalau memang 5 langkah tadi semua sudah dilakukan dan memang demamnya tinggi sekali, boleh dimasukkan obat. Tapi Mams harus tahu penyebabnya apa. Segera konsultasikan ke dokter. Jangan-jangan sudah ada infeksi sekunder. Kenapa demamnya nggak turun? Sudah ada infeksi. Seperti itu. Iya, ya, menyambung dari penjelasan Dokter Ajeng ya, bukan berarti kita ini pelit antibiotik ya, Mams, karena banyak kita temukan ini anak demam dikit-dikit langsung antibiotik ya. Perlu diketahui sebenarnya panas terbanyak pada anak-anak penyebabnya kebanyakan tuh virus, virus ya, yang kita temukan. Nah, virus itu biasanya kalau menyebabkan peradangan itu kita sebagai dokter anak demam sudah 2 hari lebih, 3 hari ya. Dok, kenapa? Dokter anak selalu akan melihat dari atas sampai ke kaki, melakukan pemeriksaan itu. Dan biasanya mulut ini selalu harus dilihat ya. Karena apa? Peradangan di mulut ini, hati-hati nih Mams, bagi Anda yang suka beli antibiotik sembarangan. Perlu diketahui, antibiotik amoksisilin di Indonesia sudah mengalami retensi, kebal. Ya. Sedih banget, miris. Kenapa? Kita sebagai dokter bingung, mau kasih obat amoks juga pasti panasnya lama gitu. Karena sebagian besar sudah banyak mengalami kekebalan obat antibiotik tersebut. Jadi, kalau ditemukan anak demam, kita lihat dulu apakah prediksi-prediksi apa yang akan terjadi. Tenggorokan kita lihat, karena tenggorokan merah itu obatnya lain, tenggorokan ada putih-putih, ini biasanya akibat streptococcus yang sekarang ini banyak terjadi, Dokter Ajeng temui dan saya juga temui, obatnya juga lain, ya. Tenggorokan ada seperti sariawan banyak, juga obatnya lain. Ya, flu Singapura obatnya juga lain. Maka dari itu begitu demam sudah 3 hari bawa ke dokter anak ya untuk dilakukan cek lebih dalam apa sebenarnya penyebabnya. Tapi Mams, kalau memang klinis anak misalnya, walaupun demamnya baru 1 hari, tapi panasnya sampai 40, anaknya nggak mau minum, nggak mau makan, kelihatan lemas, Mam nggak usah nunggu 3 hari, langsung segera bawa. Karena kan itu klinisnya tanda-tanda bahaya. Nah itu. Ya, benar. Yang seperti saya jelaskan, apalagi anak di bawah 3 bulan. Ya, umurnya di bawah 3 bulan, panasnya 40, nggak usah nunggu 3 hari, bawa ke dokter anak ya. Yang 3 hari itu bila suhunya sumber-sumber anaknya masih aktif, lincah, makan minumnya oke, tidurnya nyenyak ya, nggak ada masalah, ceria, bisa ditunggu dari kemudian boleh bawa ke dokter anak kalau nggak turun. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Nurul Ratna. Kalau untuk penyimpanan paracetamol bagaimana ya dok? Di kulkas bertahan berapa lama? Jadi setelah dibuka? Ya, setelah dibuka ya kalau sudah mulai tinggal sedikit, boleh nanti bisa dibuang. Sebenarnya itu obat itu di atas 2 minggu atau 1 bulan sebaiknya sudah nggak bisa digunakan. Apalagi antibiotika ya. Antibiotika ada batas waktunya sekitar 7 hari harus dibuang. Ya, cuma kita lihat kenapa sih obat-obat di kita itu kalau bentuknya sirup itu tidak awet. Pertama suhu ya dok ya, suhu dan kelembapan. Kayak misalnya kalau misalnya mungkin kita tinggal di negara-negara yang 4 musim gitu, misalnya kayak di Korea pas lagi musim semi atau musim dingin, disimpan di ruangan biasa aja tanpa pemanas itu kan udah dingin ya, makanya lebih awet. Nah kalau obatnya belum dibuka sesuai dengan tanggal kadaluarsa yang tertera di botol. Kalau udah dibuka sebaiknya memang disimpan di kulkas, itu paling bisa 1 bulan. Tapi biasanya kalau udah di atas 3 bulan ada obat-obat tertentu yang berubah warna. Kalau sudah berubah warna, rasanya udah aneh, baunya aneh, sebaiknya dibuang. Ya, benar sekali, benar sekali. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain, Dokter Ajeng? Ya, Ibu Bella Ramadita, dok kalau demam 38,8 lalu sulit tidur, sekali tidur tiba-tiba kaget.
seperti Nah, mimpi terganggu. Apa itu normal? ya, seperti yang saya jelaskan, tanda bahaya anak mengalami demam, ya, tadi sudah dijelaskan. Anak demam mengalami gangguan tidur, ya, tidur tidak nyenyak, gelisah, anak tampak lemah, ya. Sebaiknya mungkin bisa dikonsultasikan ke DSA ibu ya, segera. Jangan ditunda lagi, ya, gitu. Ini ada Mama Elfrida Panjaitan, dok, pasien saya. Wah, minggu ini Oh, anakku demam tiba. Untung ada dokter Ajeng yang menenangkan. Ternyata demam Vanessa disebabkan sakit perut. Puji Tuhan sekarang sudah nah, sembuh. Terima kasih, Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dok. Oh, ini pertanyaannya nanti kita bahas di sesi yang jalan ya. Ibu KW Wijaya, anak umur 14 bulan belum bisa jalan, mohon pencerahan. Kebetulan kita membahas tentang demam, tapi kita pernah membahas masalah milestone motorik tentang belajar jalan ya, ya Ibu ya. Nanti bisa dilihat di IGTV kita. Judulnya milestone motorik baby walker versus push walker. Ada juga di YouTube ya, ya. Dokter Dian ya. Ada di YouTube, ada di IGTV, tapi tidak semua pembahasan kita itu jelas di IGTV ya. Sekarang kita punya YouTube Kelas Gudang Ilmu. Tolong di like, subscribe ya, di komen, dinyalakan loncengnya. Karena bagi Anda yang care terhadap kesehatan anak, Ibu bisa tidak ketinggalan informasi terbaru ya, yang lengkap di situ. Ya, nanti YouTube-nya Kelas Gudang Ilmu. Jangan lupa ya, Moms ya, nanti dilihat habis ini. Nah, Oke, ini ada nah ini dok. pertanyaan dari ya ada pertanyaan dari Ibu Linsi, anaknya pertama kali demam, apakah bisa kejang? Ya bisa ya. Jadi ada beberapa anak tadi sudah dijelaskan dokter Ajeng, abang kejang anak berbeda-beda. Ada yang suhu tertentu dia langsung kejang. Nah, penanganannya bagaimana? Oke, sambil menunggu sinyal dokter Dian ya. Jadi ada namanya batas ambang demam. Ada Wah, hilang dokter Ajeng kemana nih? Iya, dokter Dian sudah Dokter balik, Ajeng? dokter Dian. Ya, udah. Ha. Ibunya batuk dan demam, apakah harus beri obat tidak ya Bu? Jadi kalau memang batuk sama mengganggu tidur, sering terdengar ya batuknya, membuat anak itu sangat lemah ya, boleh Ibu beri tambahan obat batuk ya. Nanti untuk pemberian obat batuk kita pernah bahas nggak ya Dok ya tentang batuk dan pilek pada anak? Nanti kita bahas ya, kita planning next IG Live. Ini ada pasien dokter Dian, Ibu Ristarti. Kamis demam ke rumah sakit, hari Jumat 39,5, Selasa demam lagi 38, langsung ke dokter Dian, besoknya langsung sembuh. Thanks dokter Dian. Sip, puji Tuhan, terima kasih Bu. Semoga sehat selalu putrinya ya, putra-putrinya ya. Ada Ibu Ilvani PR. Dok, apabila anak demam karena tumbuh gigi sampai 38,8 dan gelisah, apa cukup diberikan paracetamol dan kompres? Nah, ini ada lagi Ibu Dia. Kalau tangan dan kaki anak suhunya lebih tinggi, apa normal? Ya, Ibu Dia ya. Ibu siapa tuh tadi yang pertama menanyakan sebenarnya selain obat panas, tadi dokter Ajeng sudah menjelaskan 5 langkah ya, apa-apa saja yang harus dilakukan. Sangat jelas sekali dokter Ajeng sudah jelasin, sudah memaparkan poin-poinnya penanganan demam pada anak di rumah ya Mams gitu. Saya rasa dengan paracetamol aja udah cukup. Ingat, tidak baik ya segera bawa ke dokter spesialis anak Anda ya. Yang berikutnya, anak saya terasa dingin, anyep-anyep di telapak tangan kaki. Nah, ini banyak sekali kasus ini datang ke kita ya dokter Ajeng. Bayi yang sedang bertumbuh, berkembang, itu terkadang, dok kenapa bayi saya kepalanya hangat, telapaknya hangat, kadang anyep, telapak kakinya juga. Boleh nggak minum obat demam? Tadi sudah dijelaskan bila suhunya belum di atas 37,5 tidak perlu. Dan itu sebenarnya kondisi yang bisa saja merupakan kondisi yang normal ya, Mams. Akibat terjadinya metabolisme tubuh bayi yang meningkat akibat dia sedang bertumbuh. Ya, karena dia sedang bertumbuh sehingga terasa basah telapak tangan kakinya, terasa hangat ya, tapi suhu yang lain di tubuhnya normal. Ya, jadi area-area pertumbuhan cepat, metabolisme cepat pada anak yang bertumbuh bisa juga menyebabkan kondisi bayi seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Melwibowo. Anakku ada riwayat kejang demam, kalau demam pasti dikasih obat dilantin.
apakah 7 tahun masih bisa kejang? Jadi kejang demam itu biasanya sampai usia 6 tahun. Bila di atas 7 tahun masih kejang, harus dicari tahu penyebab kejangnya itu karena apa. Apakah Benar. ada trauma sebelumnya seperti benturan di area kepala, terutama bagian temporal atau kepala samping. Atau apakah misalnya di EEG ada gelombang epileptikus pada saat anak dicek EEG gelombang otak listrik otaknya apakah ada masalah atau ada problem-problem tertentu. Makanya harus dicari tahu penyebabnya. Ya, ya begitu. Ya, benar juga penjelasannya. Oke, Dokter Ajeng, ada lagi pertanyaan yang lain? Nurul Ratna, mitos atau fakta? Kalau anak demam ibunya minum paracetamol bisa ngaruh ke ASI-nya? Enggak bisa ya. Jadi itu mitos ya. Jadi yang tetap minum obat ya anaknya, bukan ibunya. Kalau ibunya, obat apapun yang diminum ibu akan keluar ke ASI hanya 20%. Jadi nggak maksimal. Jadi responnya kurang kuat ya. Jadi itu hanya mitos aja. Nah, ini Ibu Evi, Dokter Tian, sampai ketemu besok dari Ibu Evi Hafid. Nah, terus Ibu Rinanda Nurul Fitri, apakah kurang tidur bisa menyebabkan suhu tubuh berubah? Oh, bisa-bisa aja. Karena kelelahan fisik, kurang tidur, badan terasa hangat-hangat, itu bisa juga ya. Karena adanya peredaran darah yang kurang lancar, kurangnya istirahat, metabolisme tubuh akan terganggu. Jadi bisa aja mempengaruhi, tapi bukan penyakit ya, Mams ya. Ingat, panas itu bukan penyakit, itu hanya gejala ya. Nah, ini Ibu Florentina Evivani, anak saya yang pertama usia 23 bulan pernah kejang karena dehidrasi. Saya nggak tahu kalau dia dehidrasi, sedih rasanya. Apakah ada efek di kemudian hari nggak, Dok? Dengan kondisi otaknya, kejangnya 3 menit. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya Bu. Jadi kalau kejang itu baru berefek berbahaya apabila kejangnya terjadi lebih dari 15 menit yang disebut dengan status epileptikus ya. Atau bila kejang lebih dari 2 kali dalam sehari, itu juga hati-hati ya. Apabila kejang hanya sesekali dan itu sebentar dan didahului demam, itu ibu tidak perlu cemas ya. Biasanya itu disebut dengan kejang demam. Kejang yang didahului oleh demam itu disebut kejang demam ya. Dan biasanya itu pada anak usia 5 tahun kejang itu sudah mulai berangsur-angsur berkurang ya. Maka dari itu panas tinggi adalah musuhnya ibu. Jadi pastikan Anda harus bersikap lebih ekstra waspada apabila si kecil mengalami suhu di atas 37,8 yang seperti Dokter Ajeng sudah jelaskan. Ya, begitu. Nah, bagaimana kejang yang perlu diwaspadai? Bila kejangnya walaupun sebentar-sebentar tetapi tanpa didahului demam. Hati-hati. Bila itu terjadi berulang, jangan-jangan anaknya mengalami gejala epilepsi. Ya, epilepsi itu kejang yang tanpa demam yang terjadi berulang. Ya, walaupun hanya sebentar, hati-hati Mas. Kita lebih takut tanpa demam daripada kejang yang pakai demam. Gitu ya, jelas ya Ibu ya. Dokter Ajeng tambahkan. Saya menambahkan mengingatkan kembali untuk mama-mama, oleh karena itu setelah anak sakit perlu kontrol ke dokter. Pada saat imunisasi perlu pemeriksaan tumbuh kembang. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu, misalnya ada suatu kemunduran, misalnya kemunduran neurologis, misalnya anak saya kok umur segini belum bisa ini, bisa terdeteksi secara dini dan bisa intervensi dini. Apalagi kalau misalnya, wah ternyata ada riwayat kejang sering berulang. Nah, itu nanti kita perlu tahu umur segini dia harus bisa apa. Karena kan penilaian, jangan cuma menilai berat badan. Nah, seringkali mama-mama kan obsesinya berat badan, Dok. Jadi misalnya beratnya nggak naik nih, Dok. Tapi lupa, perkembangan itu ada 4. Motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan kognitif. Jadi kecerdasan itu harus dinilai. Makanya tiap kali kunjungan kita tanya, ini anaknya sudah bisa apa? Kalau belum bisa, kita harus cari tahu penyebabnya. Makanya harus deteksi dini. Pertanyaan terakhir ya Dokter Dian ya dari Ibu Rizka Marsa. Kalau muncul ruam setelah demam bagaimana? Apakah berbahaya?
Ini ada lagi, setelah demam muncul batuk pilek, apakah perlu diberi obat? Ada juga masalah kipas angin. Tadi Ibu Juwita kalau masalah suhu ruangan udah dijawab ya di awal ya. Nah ini nih, setelah demam muncul ruam atau muncul batuk pilek. Nah, itu sebaiknya dibawa ke dokter anak untuk memastikan itu ruam beneran atau alergi, ya. Alergi atau ruam betulan. Ruamnya itu bentuknya seperti apa? Apakah roseola atau orang bilang gabak palsu, ya. Nah, seperti campak, ya. Apakah itu flu Singapura? Apakah ruamnya karena demam berdarah? Waduh, yang namanya peteki. Jadi bintik-bintik ruam-ruam merah di tubuhnya yang tidak hilang dengan penekanan, hati-hati. Jadi daripada ibu bingung, udah deh, kalau muncul demam plus ruam, tadi dokter Dian udah jelasin, ya, merupakan tanda bahaya. Bawa ke dokter anak untuk memastikan ini tidak ada apa-apa atau ringan ataukah berat. Apakah perlu penanganan lanjut, perlu pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Bawa ke dokter spesialis anak Anda, ya. Ya, jadi nanti mungkin Ya, dengan ya dok. nanti kita ya dokter Dian ya, karena itu banyak banget penyebabnya. Jadi itu kita sebutnya dengan viral exanthema. Ada ruam yang timbul setelah demam karena suatu virus, biasanya seperti itu. Benar kali. Dulu penyebab apa? Dokter Dian nggak berasa nih dok, Ya. udah hampir habis waktu kita. Nah buat mama-mama yang pingin terus belajar sama kita Dokter Dian dan Dokter Ajeng dari kelas Gudang Ilmu akan terus bareng sama mama-mama. Kalau ada ide pingin kita ngebahas apa, monggo boleh DM ke Dokter Dian, ke saya ataupun ke kelas Gudang Ilmu. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya pada YouTube kami, Kelas Gudang Ilmu. Ya, masukan Anda sangat berarti sekali. Terima kasih para mam semuanya untuk waktu yang bersama kami pada sore hari ini. Mau sempatkan waktu mendengarkan pelotehan kami. Kami mohon maaf apabila kata-kata kami ada kekurangan ya, Mams, dan mungkin semoga semua pertanyaan sudah terjawab ya. Kegalauan para Mams di rumah sudah teratasi gitu. Jadi udah nggak bingung-bingung lagi kalau anak demam harus kapan bawa ke dokter ya, kapan bahayanya, suhu normal anak berapa ya. Jadi kalau saya tanya nanti di klinik pakai pada pasien saya ya, Anda sudah tahu jawabannya ya. Oke. Takut ke rumah sakit dan klinis anak masih baik ya, anaknya masih aktif, mau makan, dan mama-mama masih panik, bisa juga melalui telemedicine ya dokter Dian. Yes, bisa telemedicine, nanti daftar di nomor kami ya Mams ya. Karena nggak usah panik, nanti dengan telemedicine itu kita bisa menanyakan secara mendetail gejala yang dialami si kecil, baru kita akan bisa memberikan obat ya yang bisa Anda dapatkan. Oke, terima kasih mama-mama semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan, apalagi saat ini sudah mulai meningkat lagi angka COVID-19-nya. Jangan lupa untuk selalu patuh protokol kesehatan. Salam sehat semuanya. Salam sehat.